Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yulia Tesia. Kali ini kita akan bahas materi di Matematika Peminatan kelas 12 SMA, tepatnya di materi Statistika Lanjut. Nah, topik-topik yang akan dibahas mungkin ini akan dibagi ke beberapa sesi ya nantinya. Pertama, kita akan coba bahas Pobacak, kemudian apa itu fungsi peluang, lalu jenis-jenis Pobacak, yang keempat jenis-jenis fungsi peluang, kelima distribusi binomial, dan yang terakhir distribusi normal. Nah, nanti di distribusi normal ini kita juga akan bahas beberapa buah soal penerapannya ya. Oke. Nah, pertama kita akan coba bahas mengenai Pobacak. Apa itu Pobacak? Nah, Pobacak di sini didefinisikan sebagai suatu fungsi yang memetakan setiap unsur di ruang sampel ke bilangan real. Nah, Pobacak itu sendiri dilambangkan dengan huruf kapital. Dan nilai dari Pobacak itu dilambangkan dengan huruf kecil. Oke. Untuk lebih pahamnya, ayo kita bahas contoh ya. Nah, di sini misalnya ada percobaan pelantunan 3 buah uang logam. Nah, ingat ya, uang logam itu adalah uang koin yang kemungkinannya itu bisa muncul angka atau tidak gambar. Jadi, kalau kita pelantunkan ke atas, nanti yang bakal muncul kalau tidak gambar mungkin angka gitu ya. Nah, di sini misalkan Pobacak X itu menyatakan banyaknya muncul sisi angka, maka tentukanlah nilai dari Pobacak X tersebut. Bentar. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari Pobacak X. Nah, apa langkah pertama yang kita lakukan? Menteli dulu atau melist dulu apa saja ruang sampel dari si percobaan tersebut. Nah, kenapa gitu? Karena tadi si Pobacak itu merupakan fungsi yang memetakan setiap unsur ruang sampel ke bilangan real. Jadi kita harus tahu dulu apa saja ruang sampelnya ya. Nah, di sini ruang sampel percobaan kita bisa kita tulis seperti ini, yaitu kemungkinannya itu muncul ketiga-tiganya itu nanti adalah angka, atau dua koin pertama atau dua uang logam pertama itu angka, yang ketiga baru gambar, atau pertama angka, yang kedua gambar, yang ketiga angka. Atau ada 5 kemungkinan lagi ya. Nah, jadi di sini ada total 8 kemungkinan yang muncul. Nah, dari mana asal 8 ini ya silakan dipelajari lagi, direview ulang lagi ya materi tentang peluang waktu di kelas berapa ya harusnya itu? Kelas 12 atau kelas 11? Nah, oke. Setelah kita tahu apa saja ruang sampel dari percobaan kita, barulah kita bisa menentukan nilai dari Pobacak berdasarkan apa definisi apa sih Pobacak kita itu. Nah, di sini oke, kita coba tulis ya. Jadi di sini itu ditanyakan nilai. Nah, kita tadi punya Pobacaknya X. Berarti nilai Pobacak kita adalah X kecil. Nah, X kecilnya apa saja berarti? Nah, sekarang coba lihat. Pobacaknya menyatakan banyaknya muncul sisi angka. Nah, berarti dari setiap unsur ruang sampel ini perhatikan untuk ruang sampel pertama berapa buah angka yang muncul? 3. Berarti kemungkinan X itu oke, kita bisa saja tidak harus tulis X-nya ya. Berarti kita bisa aja menuliskan, nah seperti ini nih, X. Nah ini 3 ya. Nah lalu untuk yang di sini berapa? Ada berapa angka dari si ruang sampel kedua? Ada 2. Kemudian yang ketiga ini juga ada 2. Ini juga ada 2. Nah di sini muncul angka hanya 1. Di sini juga 1. Di sini juga 1, dan yang terakhir tidak ada angka sama sekali, berarti banyaknya muncul angka adalah 0.
Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari peubah acak X itu, adalah, nah kita boleh mulai dari yang kecil dulu ya, 0, kemudian 1, kemudian 2, dan 3. Jadi kemungkinan banyaknya muncul angka pada pelantunan 3 buah uang logam itu, kalau enggak 0, ya 1. Kalau enggak 1, ya 2. Kalau enggak 2, ya 3 gitu. Jadi mungkin enggak 4. Mungkin enggak 4 banyak muncul sisi angka. Ya enggak mungkin ya, karena uang logamnya aja cuma 3 gitu. Jadi pasti nilai peubah acak si X yang menyatakan ini itu hanya di sekitar 0 sampai 3. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas fungsi peluang. Sekarang kita bahasnya ringkas-ringkas aja ya. Nanti perluasannya nanti bisa kita lihat di contoh-contoh soal. Nah, sekarang kita lihat di fungsi peluang. Apa itu fungsi peluang? Nah, tadi kita sudah tahu apa itu peubah acak yang nantinya menghasilkan, yang nantinya dia punya nilai-nilai dari si peubah acak tersebut. Nah, sekarang kita bicara fungsi peluang. Fungsi peluang itu adalah nilai peluang untuk setiap nilai peubah acak. Nah, jadi kalau bisa kita tuliskan ya, di sini kan ada banyak nilai peluang nih, banyak nilai peubah acak nih, bisa saja 0, 1, 2, 3, gitu ya. Nah, fungsinya berarti gini cara nulisnya, berapa sih peluang si peubah acak itu bernilai 0 misalnya. Nah, ini yang disebut dengan ini baru peluangnya saja. Peluang saat X bernilai 0. Nah, yang fungsi peluang itu siapa? Ya, kalau kita punya semuanya. Peluang X sama dengan 1, kemudian peluang X sama dengan 2, kemudian peluang X sama dengan 3. Jadi, kita tahu berapa saja nilai peluang untuk setiap nilai peubah acak ini. Nah, kalau kita gabungkan ini atau kita tuliskan ini menjadi sebuah fungsi, nah ini akan menjadi fungsi peluang. Fungsi peluang apa? Fungsi peluang dari peubah acak X yang ini. Gitu. Jadi fungsi peluang itu adalah peluang dari setiap nilai peubah acak. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, di sini nilai si fungsi peluang itu karena dia adalah berupa fungsi, kita bisa menyatakannya dalam suatu himpunan pasangan terurut. Nah, berarti di sini kan dia punya pasangan ya. Untuk 0 dia punya nilai peluangnya nanti misal di sini kita misalkan, nah, karena dia merupakan di sini fungsi peluang, berarti kan F nih. Ya kan? Kita misalkan saja fungsi peluangnya itu berupa fungsi F. Nah, Nah, karena di sini nilai peubah acak itu bernilai X kecil, berarti gini nih, Fx. Nah, jadi peluang saat peubah acak X bernilai X kecil, itu bisa kita lambangkan dengan Fx. Nah, X yang ini adalah X kecil. Jadi, fungsi peluang untuk peubah acak ini tuh saat nilai peluangnya X, gitu ya. Nah, untuk X sama dengan 0, nah berarti di sini sama dengan F0. Untuk X sama dengan 1 berarti F1. Ini F2, ini F3. Nah, gitu kan ya. Nah, sedangkan rumus umum untuk nilai untuk
nilai peluang setiap nilai perubahan acak ini bisa kita lambangkan dengan fx. Nah, gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa nyatakan si fungsi peluang ini dalam himpunan berurut. Nah, x, fx. Nah, kalau dia 0 berarti fx-nya berapa? Misalnya 1/2 gitu. Kalau misalnya 1/3. Nah, gitu seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian fungsi peluang itu, suatu perubahan acak itu juga disebut dengan distribusi peluang. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang menyebut distribusi peluang dari perubahan acak Y ini apa ya? Nah, berarti dia ingin tahu apa sih rumus untuk peluang atau apa sih fungsi peluang untuk perubahan acak Y ini gitu. Kira-kira paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya fungsi peluang tadi, yang si fx tadi itu kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk grafik, atau juga dalam bentuk rumus. Fx sama dengan gitu. Kalau grafik berarti nanti grafik x terhadap fx. Kalau tabel berarti isinya nanti ada x, ada nilai x, ada nilai fx. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita ambil saja ya contoh dari yang sudah kita bahas tadi. Kalau kita akan cari nilai peluang untuk setiap nilai perubahan acak pada pelantunan 3 buah uang logam tadi. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa nilai perubahan acaknya itu adalah 0, ya kan? Oke, kita di sini kita mau cari nilai peluang. Nah, x-nya tadi nilainya berapa saja? 0, 1, 2, 3. Nah, berarti kita akan mencari nilai f. Jadi nilai f yang pertama adalah f0. Nah, kalau masih ragu f0 itu apa, kita bisa tulis lagi di sini. F0 itu adalah, kita tulis di sini saja. F0 itu adalah peluang saat perubahan acak X besar kita ini bernilai 0. Nah, berapa dia? Nah, gimana cara nentuin ini? Ya, kita lihat lagi tadi, apa saja ruang sampel, berapa total ruang sampel, dan berapa buah yang menghasilkan 0. Nah, oke, supaya nggak bolak-balik, kita tuliskan lagi aja ya. Di sini ruang sampel, di sini nilainya. Tadi AAAA, AAG, AGA, AAG, AGA. Sorry. Ini apa lagi ya? Kayaknya salah deh. Nah, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, dan GGA. Oke. Ups, kurang satu ya. AGA, oh, satu lagi GGG. Nah, di sini nilainya 3, ini 2, 2, 2, 1, 1, 1, dan 0. Nah, oke, untuk mencari nilai peluang X sama dengan 0. Nah, ingat ya, peluang itu adalah NA per NS. NA apa? NA banyak kejadian, dan NS adalah banyak ruang sampel. Nah, kejadian atau kejadian X itu bernilai 0 ada berapa buah di sini? Hanya ada satu buah gitu ya. Nah, berarti 1 per NS-nya berapa semuanya? Ini ada sebanyak 8 buah. 1 per 8. F1, berarti ini adalah peluang saat X-nya bernilai 1. Nah, sekarang kita lihat kejadian 1 atau perubahan acak yang nilai 1 ada berapa buah? 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 buah. 3 per 8. Sekarang lanjut F2. Berarti peluang saat X bernilai 2. Kita lihat di sini 1, 2, 3. Berarti 3 per 8. Terakhir, P3. Peluang saat X bernilai 3. Ternyata hanya 1 buah. 1 per 8. Ya sudah, berarti nilai peluang untuk setiap nilai perubahan acak percobaan ini adalah
Ini 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8. Nah, ini kan apa ya namanya? Kita baru mentelinya, kita belum menyajikan. Jadi apa fungsi peluangnya gitu kan. Nah, untuk menyatakannya kita bisa dalam bentuk tabel yang pertama ya kan. Yang pertama kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel. Nah, coba ya kita bahas satu-satu aja. Dalam bentuk tabel, kemudian yang kedua bisa dalam bentuk grafik, atau yang ketiga itu bisa dalam bentuk rumus. Nah, coba ya sekarang kita kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita buat tabelnya. Tabelnya itu hanya berisi X dan Fx saja. Sama kayak kita bikin tabel fungsi ya. X-nya tadi ada 4 ya. 4 kemungkinan. Nah, di sini nilai X, di sini nilai Fx. Fx, ingat ya, Fx itu adalah fungsi peluang. Ubah acak X. Nah, ini nilai peluang. Kok nilai peluang? Nilai peubah acak X. Nah, tadi nilainya apa aja? 0, 1, 2, 3. Tadi kita dapat saat F0 itu 1/8, F1 3/8, 2 itu 3/8 juga, ini 1/8. Nah, untuk mencek apakah benar nih hitungan kita cukup jumlahkan saja semuanya. 1 tambah 3 itu 4, tambah 3 itu 7, tambah 1, 8. Nah, 8/8 berapa? 1. Nah, kalau jumlah semua nilai peluangnya ini 1, nah berarti udah benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita sajikan dalam bentuk grafik. Nah, kita buat dulu grafik. Kenapa jadi miring sekali? Kita buat dulu grafik koordinat kartesiusnya. Di sini X itu adalah nilai peubah acak ya. Nah, sumbu horizontal X, sumbu vertikal itu Fx atau nilai peluang. Nah, ingat kalau nilai fungsi tadi nilai peluangnya tadi totalnya maksimal harus 1. Berarti di sini kita ambil 1 maksimal. Nah, karena dia per 8, coba ya kita bagi 4. Nah, berarti di sini adalah 1/8. Di sini 3/8. Nah, untuk grafik dari fungsi peluang kali ini berbentuk histogram. Nah, jadi di sini kita ambil ini terusnya gini ya. Ya. Nah, di sini bentar ya. Oke, di sini 0, sini itu 1, sini itu 2, sini 3. Nah, untuk 0 dia itu berada di 1/8 karena nilai peluangnya 1/8 tadi ya. Oke. Harusnya di sini ya, sumbu tegaknya di sini. Oke, bentar. Oke, 3/8 itu di sini. Bentar ya, saya cek lagi, saya lupa cara gambar histogram. Oke, yang 2 itu juga di sini. Yang 3 itu di sini. Nah, itulah kira-kira ya. Oke, nanti saya konfirmasi di description box-nya aja ya mengenai sumbu tegaknya ini tepat di 0 atau di sebelah kiri 0. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang untuk rumus. Nah, untuk rumus kita tuliskan dulu Fx sama dengan, nah yang namanya rumus ya harus sama dengan gitu ya, kayak persamaan. Karena di sini nilai peluangnya ada 2 macam ya, 1/8 dan 3/8 ya, kita bisa tuliskan dia dalam bentuk fungsi
tangga seperti ini. Bernilai 1/8 untuk X sama dengan 0 dan 3. Nah, ini ya, 0 dan 3. Dan bernilai 3/8 untuk X sama dengan 1 dan 2. Nah, jadi seperti inilah kira-kira kalau untuk rumus. Ini untuk grafik dan ini untuk tabel. Itulah ya. Nah, oke, sekian pembahasan mengenai perubahan acak dan fungsi peluang. Kira-kira seperti itulah simpelnya gitu ya. Jadi kita ingin menyatakan suatu perubahan acak itu berarti dia adalah berupa fungsi gitu ya, dimana dia fungsi itu memetakan ruang sampel ke bilangan real yang pastinya nanti fungsinya itu menyatakan yang akhirnya nanti nilainya berupa bilangan real. Nah, nilainya itu kita lambangkan dengan huruf kecil, sedangkan si perubahan acaknya itu huruf besar. Lalu fungsi peluang apa? Nah, fungsi peluang itu menyatakan nilai-nilai peluang untuk nilai-nilai peluang untuk setiap nilai perubahan acak. Nah, ini nilai-nilai peluang untuk setiap nilai perubahan acak yang pada akhirnya kita bisa nyatakan dia dalam tabel, grafik, dan rumus. Karena nilai-nilai peluang itu nanti akan diwakilkan oleh suatu rumus atau suatu fungsi yang disebut dengan fungsi peluang, yaitu bisa saja dinyatakan fx, gx, ya terserah. Yang penting dia adalah fungsi. Oke, dan di sini catatan kecilnya adalah karena dia adalah fungsi peluang, berarti nilai paling maksimalnya adalah 1. Nah, hal ini akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.